Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurel Nena Raisafira dengan NIM M0403241119 dari kelompok 5 paralel 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir desain pengalaman pengguna yang berjudul Perancangan Ulang Pengalaman Pengguna Aplikasi MySuperindo menggunakan pendekatan Design Thinking. Oke. Jadi, presentasi ini akan membahas proses yang saya lakukan mulai dari identifikasi, permasalahan pengguna, perancangan solusi, hingga evaluasi prototipe yang telah dikembangkan. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, yang pertama latar belakang. Jadi seiringnya perkembangan teknologi, aplikasi grocery shopping ini tuh semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berbelanja. Nah, salah satu aplikasi yang mendukung aktivitas tersebut adalah MySuperindo. Namun, berdasarkan analisis awal melalui UX mapping, wawancara dan observasi pengguna masih ditemukan beberapa permasalahan pada fitur utama yaitu search, shopping, dan checkout. Nah, sebagian besar pengguna itu sebenarnya sudah mengetahui apa yang ingin dibeli sebelum membuka aplikasi. Namun, masih mengalami kesulitan menemukan produk yang tepat, kesulitan juga untuk membandingkan alternatif produk serta menyelesaikan proses transaksi secara efisien. Nah, oleh karena itu, pada proyek kali ini dilakukan redesign aplikasi MySuperindo menggunakan pendekatan design thinking untuk menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, hasil redesign yang dikembangkan dievaluasi melalui usability testing untuk mengetahui apakah solusi yang dirancang itu mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah permasalahan yang diangkat. Jadi, berdasarkan hasil UX mapping, wawancara, dan observasi pengguna, ditemukan 3 permasalahan utama pada aplikasi MySuperindo ini. Pertama, pengguna itu masih mengalami kesulitan menemukan produk secara cepat dan akurat melalui fitur search atau pencarian. Yang kedua, pengguna itu sering membandingkan beberapa alternatif produk sebelum membeli. Namun, informasi yang tersedia itu belum sepenuhnya mendukung proses tersebut. Yang ketiga, proses checkout. Pengguna masih perlu melalui beberapa tahapan yang dianggap kurang praktis sehingga proses transaksi itu menjadi kurang efisien. Jadi berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perbaikan pada aspek usability dan user experience, khususnya pada fitur search, shopping, dan checkout. Selanjutnya tujuan project. Jadi, project ini itu diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan pengguna melalui beberapa metode penelitian pengguna. Nah, selanjutnya hasil itu akan dianalisis menggunakan pendekatan design thinking untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Solusi itu kemudian akan diwujudkan dalam bentuk hi-fi prototype yang mencakup fitur authentication, search, shopping, dan checkout. Nah, terakhir, prototype akan dievaluasi melalui usability testing untuk mengetahui apakah solusi yang dirancang itu sudah mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Jadi, ruang lingkup proyek ini tuh berfokus pada redesign fitur search, shopping, dan checkout yang menjadi fokus utama dari penelitian. Lalu ada juga prototype. Prototype ini juga dilengkapi fitur authentication berupa register login dan forgot password untuk mendukung alur penggunaan secara end-to-end. Nah, proses perancangan itu menggunakan metode design thinking mulai dari UX mapping hingga usability testing. Data penelitian itu diperoleh dari 3 partisipan yang sesuai dengan target pengguna aplikasi. Lalu untuk keluaran yang dihasilkan berupa hi-fi prototype, hasil mesh testing, evaluasi SUS, dan rekomendasi pengembangan. Setelah memahami latar belakang, permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup, selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna sebagai dasar perancangan solusi. Jadi untuk gambaran aplikasi MySuperindo ini merupakan aplikasi grocery shopping yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara online. Nah, aplikasi ini itu menyediakan fitur utama seperti search, shopping, cart, dan checkout. Berdasarkan analisis awal terhadap aplikasi yang sudah ada, ditemukan beberapa peluang perbaikan,
Pengguna masih mengalami kendala dalam menemukan produk secara cepat, membandingkan alternatif produk, serta memperoleh informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan pembelian. Selain itu, pada proses checkout, pengguna itu masih cenderung melakukan pengecekan berulang terhadap pesanan sebelum menyelesaikan transaksi. Oleh karena itu, fokus perancangan pada proyek ini itu diarahkan pada fitur search, shopping, dan checkout. Selain itu, prototipe juga dilengkapi fitur authentication sebagai pelengkap alur penggunaan aplikasi secara end-to-end. Selanjutnya, UX mapping. Untuk memahami kondisi awal aplikasi, langkah pertama yang dilakukan adalah UX mapping. UX mapping ini digunakan untuk memahami perjalanan pengguna, mulai dari mencari produk hingga menyelesaikan transaksi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna langsung menggunakan fitur search karena mereka umumnya sudah mengetahui produk apa yang ingin mereka beli sebelum membuka aplikasi. Selain itu, pengguna juga cenderung membandingkan beberapa alternatif produk sebelum mengambil keputusan pembelian dan melakukan pengecekan ulang terhadap pesanan saat checkout. Dari proses ini ditemukan 3 pain point utama, yaitu pengguna masih kesulitan menemukan produk secara cepat, membutuhkan waktu untuk membandingkan produk, serta harus melakukan pengecekan informasi berulang saat checkout. Selanjutnya ada empati, interview, dan observasi. Jadi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penelitian dilanjutkan melalui tahap wawancara dan observasi terhadap 3 partisipan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh responden sudah mengetahui produk yang ingin dibeli sebelum membuka aplikasi, sehingga fitur search menjadi fitur yang paling sering digunakan. Selain itu juga harga, promo, dan informasi produk menjadi faktor utama yang dipertimbangkan sebelum membeli. Pengguna juga sering membandingkan beberapa produk sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih lama. Dan pada tahap checkout, seluruh responden itu cenderung melakukan pengecekan ulang untuk memastikan pesanan dan biayanya itu sudah sesuai atau belum. Berdasarkan temuan tersebut, pengguna membutuhkan fitur pencarian yang lebih akurat, informasi produk yang lebih lengkap, dan proses checkout yang lebih sederhana. Selanjutnya, user persona. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap 3 partisipan sebelumnya, kemudian disusun user persona yang merepresentasikan karakteristik pengguna utama aplikasi. Jadi user persona yang dihasilkan adalah Dinda Rahma, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang rutin menggunakan aplikasi grocery shopping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Dinda ini merupakan pengguna yang memiliki aktivitas cukup padat sehingga lebih memilih berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis dan efisien. Sebelum membuka aplikasi, ia umumnya sudah mengetahui produk yang ingin dibeli sehingga lebih sering menggunakan fitur search dibandingkan menelusuri kategori produk secara manual. Selain itu, Dinda juga terbiasa membandingkan beberapa produk berdasarkan harga, promo, dan ukuran produk sebelum mengambil keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama atau pain point yang dialami pengguna adalah kesulitan menemukan produk secara cepat, banyaknya alternatif produk yang harus dibandingkan, serta kebutuhan untuk memastikan kembali detail pesanan saat checkout. Nah, user persona ini membutuhkan yaitu fitur search yang lebih akurat, informasi produk yang lebih jelas, serta checkout yang sederhana dan transparan. User persona ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan point of view dan how might we pada tahap berikutnya. Baik, selanjutnya adalah point of view. Berdasarkan hasil sintetis data pengguna diperoleh persona utama, yaitu mahasiswa yang menggunakan aplikasi grocery shopping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu pengguna memiliki 3 kebutuhan utama, yaitu menemukan produk secara cepat, membandingkan produk dengan mudah, dan menyelesaikan checkout secara efisien. Dari kebutuhan tersebut, kemudian dirumuskan point of view bahwa pengguna itu membutuhkan pengalaman belanja yang cepat, efisien karena proses pencarian produk, perbandingan produk, dan checkout masih memerlukan banyak langkah serta pertimbangan. Selanjutnya ada how might we. Jadi setelah merumuskan point of view, tahap berikutnya adalah menyusun how might we atau HMW. HMW ini digunakan untuk mengubah permasalahan pengguna menjadi peluang desain yang dapat dieksplorasi pada tahap ideasi.
Berdasarkan hasil penelitian, HMW yang dipilih adalah bagaimana membantu pengguna menemukan dan membandingkan produk dengan lebih mudah sehingga dapat mengambil keputusan pembelian lebih cepat dan menyelesaikan proses checkout secara efisien. Jadi HMW ini tuh kemudian akan menjadi dasar dalam pengembangan solusi desain pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada ringkasan temuan masalah. Jadi berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan, ditemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama, pengguna masih kesulitan menemukan produk secara cepat. Kedua, pengguna memerlukan waktu untuk membandingkan beberapa alternatif produk. Serta yang ketiga, pengguna masih melakukan pengecekan berulang saat checkout. Temuan tersebut akan menjadi dasar dalam proses ideasi dan perancangan solusi berikutnya. Setelah permasalahan dan kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengembangkan solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut melalui proses perancangan menggunakan pendekatan design thinking. Yang pertama ada ideation dan prioritas solusi. Jadi pada tahap ini itu dilakukan proses ideasi untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi berdasarkan temuan yang diperoleh dari UX mapping, wawancara, observasi, user persona, POV, dan HMB. Jadi prioritas solusi yang ditentukan menggunakan matriks 2x2 dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu impact dan effort. Prioritas solusi ditentukan menggunakan metode 2x2 matriks dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu impact dan effort. Berdasarkan hasil pemetaan, beberapa solusi prioritas yang dipilih antara lain search suggestion, autocorrect search, filter produk yang lebih jelas, peningkatan informasi produk, fitur perbandingan produk, serta penyederhanaan alur checkout. Nah, solusi-solusi tersebut itu dipilih karena dinilai mampu memberikan dampak yang besar terhadap pengalaman pengguna dan secara langsung dapat menjawab permasalahan yang ditemukan pada tahap penelitian. Selain itu, prototip juga dilengkapi fitur authentication sebagai pelengkap alur penggunaan aplikasi secara end-to-end. Selanjutnya ada user flow. Jadi setelah solusi prioritas itu ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun user flow dan juga workflow. Untuk user flow ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Sedangkan untuk workflow ini digunakan untuk menghubungkan alur tersebut dengan rancangan antarmuka yang akan dikembangkan. Pada rancangan ini itu dimulai dari authentication. Lalu selanjutnya akan masuk ke halaman utama, melakukan pencarian produk, lalu, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melanjutkan untuk checkout, hingga, melihat detail dan tracking order hingga order sampai dan selesai. Jadi, perancangan ini tuh bertujuan untuk membantu pengguna untuk menemukan produk yang lebih mudah serta menyelesaikan transaksi secara efisien. Untuk workflow-nya adalah seperti ini. Ini terdapat out, yaitu login register, lalu akan masuk ke halaman home. Ini menu pencarian, hasil pencarian, lalu ini detail produk, ini untuk keranjang, ini untuk checkout, ini memilih menu pembayaran atau payment, ini tampilan payment sukses dan apabila payment-nya gagal. Lalu selanjutnya ada detail transaksi yang dapat di-tracking, pesanan pesanan dapat di-tracking hingga pesanan sampai dan selesai. Selanjutnya ada desain sistem. Jadi untuk menjaga konsistensi desain pada seluruh halaman, disusun desain sistem sebagai pedoman selama proses perancangan. Desain sistem mencakup penggunaan warna, tipografi, ikonografi, dan komponen antarmuka yang digunakan secara konsisten pada seluruh fitur. Warna yang digunakan itu akan mengadopsi identitas visual dari Superindo untuk mempertahankan konsistensi dengan aplikasi yang sudah ada. Selain itu digunakan font Inter karena memiliki tingkat keterbacaan yang baik pada perangkat mobile. Jadi melalui desain sistem ini, setiap halaman akan memiliki tampilan yang lebih konsisten dan memudahkan pengguna dalam mengenali pola interaksi yang digunakan. Setelah desain sistem selesai disusun, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan seluruh solusi ke dalam bentuk hi-fi prototype.
Jadi untuk fitur, authentication ini ditambahkan untuk, melengkapi alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Fitur ini mencakup, register, lalu ada login dan forgot password, yang meliputi OTP verification dan reset password-nya. Meskipun bukan fokus utama permasalahan yang ditemukan pada tahap penelitian, fitur ini dirancang agar pengguna dapat merasakan pengalaman penggunaan aplikasi yang lebih realistis saat melakukan pengujian. Selanjutnya, ada Hi-Fi Prototype untuk Search dan Product Discovery. Jadi, perancangan fitur Search dan Product ini berfokus pada peningkatan efisiensi pencarian produk. Beberapa solusi yang diterapkan antara lain Search Suggestion, autocorrect search, filter produk yang lebih jelas, informasi produk yang lebih lengkap, serta fitur perbandingan produk. Melalui solusi tersebut, pengguna diharapkan dapat menemukan produk yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan memperoleh informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan pembelian. Oke. Selanjutnya ada Hi-Fi Prototype untuk shopping dan checkout. Jadi pada fitur shopping dan checkout ini berfokus pada penyederhanaan proses transaksi. Pada rancangan ini, informasi pesanan, alamat pesanan, metode pesanan, promo, serta rincian biaya akan ditampilkan secara lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu juga, alur checkout dibuat lebih ringkas untuk membantu pengguna menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Untuk lebih jelasnya bagaimana prototipe yang sudah saya buat, maka saya akan coba, melakukan testing di MES. Oke, eee, untuk yang pertama kita akan coba untuk fitur register. Jadi untuk register kita tekan tombol sign up, lalu akan muncul, halaman register seperti, register pada aplikasi umumnya. Di sini kita juga bisa mengisi form yang dibutuhkan. Lalu, register berhasil. Selanjutnya untuk forgot password, kita klik tombol forgot password yang ada di halaman awal login, lalu kita memasukkan informasi yang dibutuhkan. Di sini kita, menggunakan email, lalu, terdapat kode OTP yang dikirimkan ke email, lalu kita masukkan kode OTP tersebut. Selanjutnya kita dapat melakukan reset password. Oke, password reset, sudah sukses. Selanjutnya untuk fitur login. Oke, login berhasil. Terus selanjutnya adalah fitur, belanja dengan menggunakan fitur search. Kita langsung menuju search, kita coba untuk, mencari milk, maka maka akan muncul semua, kategori dari milk, lalu kita coba untuk, membeli low fat, lalu kita juga, memberi tanda favorit untuk, beberapa produk. Kita juga dapat, melihat detail produk beserta informasi lengkap dari BPOM, halal sertifikat, dan, eee, tanggal kadaluarsanya. Kita bisa tambahkan ke keranjang. Nah, ini untuk, detail dari screen keranjangnya. Ketika kita tekan seluruh harganya, maka akan muncul semua harga beserta potongan diskonnya. Selanjutnya kita check out. Nah, untuk halaman check out-nya, kita pilih metode pengiriman, lalu menggunakan voucher, lalu kita juga bisa menambahkan note, lalu kita bisa membayar. Di sini untuk, order summary-nya udah lengkap, total, harga pengiriman, diskon, voucher,
dan juga reward ini untuk penukaran poin member. Selanjutnya kita juga bisa memilih metode pembayaran. Kita membayar menggunakan OVO. Kita masukkan PIN, bayar, lalu payment sukses, lalu kita bisa melihat detail transaksi. Kita juga bisa track delivery. Ini fitur untuk menghubungi driver. Lalu ketika sudah selesai, maka ini screen akan muncul. Kita juga bisa merating orderan untuk kali ini. Kita submit. Oke, dan selesai. Oke, setelah prototipe selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah solusi yang dirancang benar-benar sudah mampu membantu pengguna dalam menyelesaikan task yang diberikan. Untuk skenario pengujian, evaluasi dilakukan menggunakan metode task-based usability testing melalui platform MES. Pengujian dilakukan secara remote unmoderated terhadap 5 partisipan yang sesuai dengan karakteristik target pengguna aplikasi. Partisipan akan diminta menyelesaikan 5 task utama yaitu register, forgot password, login, search, dan shopping. Dan yang terakhir adalah check out. Selain mass testing, evaluasi juga dilakukan menggunakan kuesioner System Usability Scale atau SUS serta pengumpulan umpan balik pengguna setelah pengujian selesai dilakukan. Oke. Hasil mass testing jadi berdasarkan hasil pengujian seluruh task berhasil diselesaikan oleh pengguna dengan sukses rate sebesar 100%. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa misklik pada task tertentu, terutama pada fitur Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa misklik pada task tertentu, terutama pada task search dan shopping, dan juga untuk checkout. Temuan tersebut kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebab terjadinya misklik dan potensi perbaikan pada prototipe. Analisis untuk register. Jadi pada fitur register, seluruh partisipan berhasil menyelesaikan task dengan sukses rate 100%, misklik dan drop off sebesar 0%. Jadi untuk analisisnya, navigation overview-nya menunjukkan bahwa seluruh pengguna mengikuti alur yang sama hingga berhasil menyelesaikan registrasi. Selanjutnya, ini adalah heat map dari fitur register. Jadi semua pengguna sudah mengetahui bagian mana yang harus ditekan untuk melakukan registrasi sesuai dengan prototipe yang berjalan. Selanjutnya untuk analisis forgot password, sukses rate-nya sebesar 100%, misklik sebesar 4,1%. Dan untuk keseluruhan misklik terdapat pada screen ini bagian atas. Padahal di bagian ujung atas kanan ini tidak terdapat elemen apapun yang dapat diinteraksi. Dan proses misklik ini itu tidak mempengaruhi keberhasilan dari penyelesaian task. Jadi secara keseluruhan pengguna itu sudah dapat memahami proses reset password dengan baik. Namun diduga misklik ini itu merupakan kesalahan dari mesh-nya. Jadi sepertinya terdapat bug sehingga walaupun partisipan tidak ada yang mengeklik bagian kanan atas, tapi terlihat seperti kanan atas itu diklik. Untuk navigation overview, partisipan dapat menyelesaikan task ini dengan step yang berbeda, namun tidak mempengaruhi keberhasilan penyelesaian task. Selanjutnya untuk fitur login, memperoleh sukses rate sebesar 100%, misklik 0%, drop off 0%. Heatmap menunjukkan bahwa pengguna langsung berinteraksi dengan kolom input dan tombol login sesuai dengan alur yang dirancang. Temuan ini menunjukkan bahwa fitur login telah sesuai dengan pola interaksi yang umum digunakan oleh pengguna. Selanjutnya untuk analisis search dan shopping.
Dengan sukses rate sebesar 100%, klik terbesar 11%, yaitu yang terbesar pada seluruh tas yang saya buat. Nah, sebagian besar misklik ini terjadi karena pengguna itu melakukan beberapa eksplorasi pada elemen-elemen yang sebenarnya tidak dapat diinteraksi pada prototipe yang saya buat. Selain itu juga, permasalahan utamanya adalah pada halaman cart ini, tombol checkbox select all ini terlalu kecil sehingga terjadi beberapa kesalahan klik. Selanjutnya untuk navigation overview dapat dilihat bahwa partisipan, menyelesaikan task search dan shopping ini dengan step yang berbeda-beda. Namun walaupun hal tersebut terjadi, seluruh partisipan tetap dapat menyelesaikan task hingga akhir. Oke, selanjutnya untuk analisis checkout. Pada fitur checkout ini, seluruh pengguna itu berhasil menyelesaikan transaksi dengan sukses rate-nya 100%, misklik sebesar 6,9%. Jadi misklik ini, sebagian besar ditemukan terjadi karena pengguna itu mencoba berinteraksi dengan metode pembayaran lain, lalu juga untuk voucher dan fitur chat yang secara visual itu terlihat dapat digunakan tetapi tidak diaktifkan pada interaksi prototipe yang saya buat. Dan untuk yuk, seluruh partisipan dapat menyelesaikan tas ini dengan step yang sehingga secara umum pengguna tetap mampu memahami dan menyelesaikan alur checkout dengan baik. Oke, selanjutnya untuk hasil sistem usability scale ini, jadi selain menggunakan mass testing, evaluasi juga dilakukan menggunakan SUS ini berdasarkan hasil perhitungan uh, yang diambil dari 5 partisipan tersebut diperoleh rata-rata SUS sebesar 85. Jadi menurut Bangor et al. Tahun 2009 nilai tersebut itu termasuk kategori excellent dan berada pada zona acceptable. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa prototipe mudah dipelajari, mudah digunakan, dan diterima dengan baik oleh pengguna. Evaluasi pengguna berdasarkan umpan balik dari pengguna, sebagian besar responden itu menyatakan bahwa alur penggunaan mudah dipahami dan tampilannya familiar seperti aplikasi belanja pada umumnya. Fitur out menjadi fitur yang paling mudah digunakan, sementara itu beberapa pengguna masih mengalami kebingungan pada fitur search dan shopping karena terdapat elemen yang terlihat interaktif, tetapi tidak dapat digunakan pada prototipe. Pengguna juga memberikan beberapa saran seperti pengembangan smart search, memperbesar area tombol, dan optimalisasi tampilan mobile. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi pengembangan yang dapat diberikan. Untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, proyek ini berhasil menghasilkan redesign aplikasi MySuperindo yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna. Solusi yang dikembangkan difokuskan pada peningkatan pengalaman pengguna pada fitur search, shopping, dan checkout, serta dilengkapi fitur out sebagai pelengkap alur penggunaan aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh tas berhasil diselesaikan dengan baik oleh pengguna dengan prototipe, memperoleh skor SUS sebesar 85 yang termasuk kategori excellent. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa prototipe memiliki usability yang sangat baik dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Selanjutnya untuk saran pengembangan. Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pengalaman pencarian produk melalui smart search, memperjelas elemen-elemen interaktif pada aplikasi, mengoptimalkan tampilan mobile, serta melakukan pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih banyak agar diperoleh temuan yang lebih representatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tujuan proyek untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi MySuperindo telah berhasil dicapai melalui solusi desain yang dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.